Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam. Saya dari kelas Perbankan Syariah 2B, NIM 120070067. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan apa itu ta'arud al-adilah. Sebelum masuk ke materi ta'arud al-adilah, saya di sini akan menjelaskan apa isi dari sub-sub bagian dari ta'arud al-adilah. Yang pertama, ada pengertian ta'arud al-adilah. Yang kedua, pengertian ta'arud al-adilah menurut para ahli. Yang ketiga, cara penyelesaian masalah ta'arud al-adilah. Yang keempat, contoh dari ta'arud al-adilah. Dan yang terakhir nanti ada kesimpulan dari materi ta'arud al-adilah. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian ta'arud al-adilah. Ta'arud al-adilah secara bahasa adalah pertentangan antara dua perkara. Secara istilah, yang telah dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa ta'arud al-adilah itu adalah pertentangan antara dua dalil yang salah satu hukumnya berbeda dengan hukum yang dikehendaki oleh nas yang lainnya. Secara sederhananya, ta'arud dapat dipahami sebagai pertentangan antara dalil-dalil yang ditemukan oleh para mujtahid. Mujtahid sendiri itu adalah orang yang memiliki kemampuan atau pengetahuan yang dimilikinya untuk menemukan atau menggali hukum-hukum syariat. Baiklah, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu pengertian ta'arud menurut para ahli. Yang pertama, menurut Khudari Beg. Menurut Khudari Beg, ta'arud adalah dalil yang menunjukkan suatu hukum yang bertentangan dengan dalil yang lain. Baiklah, yang kedua adalah menurut Abdul Karim Zaidan. Menurut Abdul Karim Zaidan, ta'arud adalah pertentangan antara dalil syara yang hanya terjadi dalam pandangan para mujtahid. Baiklah, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu cara penyelesaian ta'arud al-adilah. Dalam cara penyelesaian ini terdapat dua metode, yaitu menurut Hanifiyah dan menurut Syafi'iyah. Baiklah, yang terakhir menurut ahli Hasbalah. Menurut ahli Hasbalah, ta'arud adalah dua dalil yang sama tingkatnya yang menunjukkan suatu hukum yang bertentangan dengan hukum yang dikandung dalil yang lainnya, namun dalam kasus yang sama. Baiklah, yang pertama adalah ada metode Hanafiyah. Dari metode Hanafiyah ini terdapat 4 cara. Yang pertama yaitu dengan cara nasak. Nasak adalah metode seorang mujtahid harus melacak sejarah dengan kedua nas. Baiklah, cara kedua dari metode Hanifiyah yaitu ada tarjih. Tarjih yaitu menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Baiklah, cara ketiga dari metode Hanifiyah yaitu al-jam wal al-taufiq. Al-jam wa al-taufiq ini adalah mengompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Baiklah, cara terakhir dari metode Hanifiyah yaitu tasakut al-dalilain. Maksudnya di sini adalah cara terakhir dari para mujtahid dengan cara menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Baiklah, kita masuk ke metode Syafi'iyah. Yang pertama yaitu ada al-jam'u wal taufiq. Maksudnya di sini adalah mengompromikan jika memungkinkan. Alasannya adalah lebih baik mengamalkan kedua dalil yang lebih utama dibandingkan membiarkan salah satunya. Baiklah, kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu contoh-contoh dari ta'arud al-adilah. Cara yang ketiga dari metode Syafi'iyah yaitu nasak. Jika dari kedua cara tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka cara yang selanjutnya adalah dengan melalui nasak. Yang keempat adalah tasakut. Jika ketiga cara tadi tidak bisa dilakukan, maka yang dilakukan adalah tasakut dengan menggugurkan kedua dalil tersebut dan tidak memakai kedua dalil tersebut dan mencari dengan kualitas yang rendah. Yang kedua dari metode Syafi'iyah yaitu tarjih. Jika tadi metode yang pertama al-jam'u wa taufiq tidak dapat terlaksana, maka yang dilakukan selanjutnya adalah dengan menggunakan tarjih. Contoh dari ta'arud al-adilah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 240 yang menjelaskan tentang iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.
Baiklah, kita masuk ke materi terakhir yaitu kesimpulan dari ta'arud al-adilah. Kesimpulan dari ta'arud al-adilah adalah ta'arud yaitu pertentangan antara dalil-dalil atau sebuah perkara. Sedangkan cara penyelesaiannya ada 4 cara, yaitu yang pertama dengan al-jam'u wal taufiq, yang kedua dengan tarjih, yang ketiga nasak, dan keempat tasakut. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan tentang ta'arud al-adilah. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.